Ketika kita memiliki sebuah bisnis, maka hal-hal yang tidak kita inginkan akan rentan sangat terjadi. Contohnya bisa ada penipuan, ada penggelapan, ataupun hal-hal lainnya yang membuat bisnis kita menjadi rugi. Maka dari itu, ada 3 hal yang harus kita bangun, kita build up supaya diri kita itu bisa lebih mawas, lebih jago dalam menangani hal-hal demikian. Oke, pengusaha bangunan, saya dengan Samuel Moses, ini dia tipsnya. Bisnis bahan bangunan, bisnis toko bahan bangunan itu nggak menutup kemungkinan ya, meskipun kita nggak mau netting ya, nggak mau negative thinking, tapi bisa aja terjadi yang namanya pemalsuan, penggelapan, faktur hilang lah, malah ditagih tapi duitnya nggak disetor. Nah, hal-hal itu bisa terjadi ya. Nah, maka dari itu ada 3 tips yang mau saya berikan. Yang pertama adalah Anda harus mendidik diri Anda untuk bisa lebih update terhadap ilmu pengetahuan. Seringkali masalah yang terjadi seperti penipuan, penggelapan, faktur hilang itu terjadi karena kita kurang kontrol. Tapi pertanyaannya, ketika kita mau mengontrol penggelapan itu, bingung caranya seperti apa ya? Kita akan bingung, kita harus bagaimana, mulai dari mana kita pun bingung. Maka dari itu kita harus cari yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, maka dari itu mendidik diri Anda dengan mengikuti workshop, mengikuti seminar tentang sistem manajemen keuangan itu harus kita lakukan untuk kita bisa lebih update ilmu. Tentunya kita akan berkarya bagi orang baik dan kita akan terpisah dari orang jahat ya. Tujuannya lebih ke arah sana. Oke. Yang kedua adalah mendidik staf Anda. Oke. Jadi memang tugas kita sebagai seorang pengusaha bahan bangunan ya, ataupun distributor bahan bangunan, bukan hanya sekedar bisnis, mencari omset, mencari profit. Kita punya tugas besar yang diberikan oleh yang di atas, itu adalah kita harus memberdayakan orang, ya. Jadi, apa membedakan antara pengusaha sama karyawan, ya? Jadi, kalau pengusaha itu memang memikirkan semuanya, dan hal yang paling besar itu adalah yang harus kita pikirkan, kita bisa mendidik dan juga memberikan nafkah untuk staf kita, untuk karyawan kita. Maka untuk bisa kita memberikan nafkah, memberikan gaji misalnya gitu ya, kita pun harus bisa memperkerjakan mereka. Pertanyaannya, kalau kita nggak ngajarin cara kerjanya, kita nggak nerangin cara kerjanya, training skill yang baru supaya kerjanya lebih cepat, lebih efisien, maka hal yang kita impikan, misalnya pengen menambah kesejahteraan karyawan, terus kita pengen meningkatkan penghasilan mereka, itu agak sulit dilakukan ya. Nanti ujungnya malah kita yang berjuang sendiri. Oke, kita harus maju bareng-bareng untuk mendapatkan penghasilan yang sama-sama maju. Oke, iya. Jadi balik lagi ke poin yang kedua, kita harus mendidik staf kita bukan hanya sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang pengusaha bahan bangunan, tapi juga karena salah satu tips menghindari penggelapan, penipuan, dan juga pemalsuan faktur, kita harus membuat staf menjadi lebih pintar, ya. Terus yang ketiga, integrasikan sistem manajemen penipuan. Ngomongin sistem ya, jadi bukan berarti Anda langsung mikirnya program apa ya biar bisa kita tercegah dari penipuan. Maka kita harus membuat sebuah sistem alur proses kinerja seseorang dari orang ke orang, dari staf yang satu ke staf yang lain, supaya mereka tuh bisa bekerja secara berkesinambungan ya. Dan tentunya sistem seperti itu akan enak banget buat orang-orang yang kerja juga, nyaman. Dan ketika sistemnya mengalur, itu bisa membantu kita mencegah penipuan. Tentunya selain kerjanya bisa ngalur, enak, kita membutuhkan seorang auditor di mana dia bisa membantu kita mengontrol setiap proses yang sudah kita buat sebelumnya supaya kualitasnya bisa tetap bertahan
dan hasilnya bisa tetap seperti yang kita targetkan ya. Jadi kita punya sistem, setelah sistemnya ada jalan, baru kita pikirkan programnya seperti apa ya. Jadi kita akan cocokkan sistem kita dengan program software yang membantu mempercepat penghitungan data kita, sehingga kita membutuhkan data apa mau kita panggil, pencatatan lebih baik, dan otomatis kinerja bisa lebih cepat. Itu dia 3 trik yang bisa Anda praktekkan di usaha bisnis bahan bangunan ataupun toko bahan bangunan Anda. Dan saya harap 3 trik ini, 3 tips ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan kita sebagai pengusaha bahan bangunan dan juga tim kita. Suka dengan channel ini? Subscribe ya, dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.